Indahnya ilmu itu adalah bila ia berbagi. Dia tidak berkurang tetapi malah bertambah. Itulah yang terjadi di situs ini. Awalnya kami menulis tentang kebun, kemudian para pembaca yang tahu lebih banyak menambahinya dengan ilmu-ilmu mereka dari sisi perkebunan, sains, dan juga Al-Quran. Maka pulse of knowledge yang menggelinding seperti bola salju itu insya Allah cukup untuk membuat grand design sebuah kebun yang tidak biasa, yaitu kebun yang berbasis Al-Quran. Kebun ini didesain dengan petunjuk-petunjuk dalam sejumlah ayat Al-Quran. Maka ayat-ayat inilah yang akan menjadi panglimanya, menjadi penentu arah dan pengambil kebijakan. Kemudian tentu serangkaian ilmu-ilmu terapan akan dikerahkan sebagai prajurit untuk mengimplementasikannya di lapangan. Sebagaimana panglima yang akan mengambil kebijakan strategis, maka ayat-ayat yang terkait dengan keanekaragaman hayati itu dipetakan terlebih dahulu. Agar mudah kita pahami, ayat tersebut divisualisasikan dalam sebuah ilustrasi. Ukuran bulatan disesuaikan dengan banyaknya suatu jenis tanaman tersebut di dalam Al-Quran. Ini kurang lebih mewakili tingkat kepentingan tanaman tersebut bagi kehidupan manusia. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ. Misalnya kurma, disebut sampai sekurangnya 20 kali. Maka kurma ini yang kita gambar paling besar. Dan dari kurma inilah kita memulai rancangan kebun kita ini. Kemudian tanaman-tanaman lain ada juga yang disebut dalam sejumlah ayat berdampingan dengan penyebutan kurma. Misalnya anggur, disebut tidak kurang dari 9 kali berdampingan dengan kurma. Kemudian zaitun, tidak kurang 5 kali disebut berdampingan dengan kurma. Lalu delima, disebut 3 kali berdampingan dengan kurma. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا. Demikian pula biji-bijian. Bahkan dalam 2 ayat tersebut mendahului tumbuhnya kurma, karena dia berfungsi sebagai tanaman perintis yang mengikat nitrogen dari udara. Dia mengantarkan lahan yang semula gersang hingga layak untuk ditumbuhi kurma, dan kemudian juga tanaman-tanaman lainnya. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ. Ada juga yang disebut tidak secara berdampingan, tetapi masih dalam rangkaian ayat-ayat yang membahas hal yang sama. Misalnya padi-padian, yang melengkapi kebun kurma atau ditanam sesudah kebun kurma memancarkan air setelah tanahnya subur, untuk melengkapi kebutuhan tanaman pangan bagi manusia. Dalam konteks yang sama pula dengan makanan bagi manusia, ada juga ayat yang mengisyaratkan pentingnya memperhatikan makanan ternak kita. Untuk itu, kita juga harus menanam rumput-rumputan. Kemudian ada pelajaran khusus dari surga, yaitu tanaman buah pisang, yang disebut di antara buah-buahan yang tidak disebutkan secara langsung namanya satu persatu. Disebut bahwa ada buah yang tidak berhenti dan tidak pula terlarang untuk mengambilnya. Para ahli tanaman dan ahli buah meyakini bahwa itu adalah buah pisang. Maka kurang lebih seperti ilustrasi inilah kebun yang dirancang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran itu. Mulai dari tanaman perintis dari jenis biji-bijian, kemudian tanaman utama yaitu kurma. Berdampingan dengan kurma mengikuti ukuran yang paling banyak adalah anggur. Kemudian diikuti zaitun dan delima. Untuk mengimbangi buah-buahan yang masing-masing memiliki musim, diisi pula dengan buah yang tidak mengenal musim yaitu pisang. Di tanah subur yang terbentuk melalui ekosistem kebun ini, kemudian juga ditanami padi-padian seperti beras dan gandum, untuk melengkapi makanan yang kita butuhkan. Karena kita juga butuh makan daging, maka tidak lupa kita memperhatikan pakan ternak kita. Untuk ini rumput-rumputan juga harus ditanam di tempat-tempat yang sesuai agar ternak kita tumbuh dengan gizi terbaik. Maka di antara tanaman anggur juga ditanam tanaman alfalfa,
yang secara khusus disebutkan sebagai tanaman yang bergizi tinggi. Tanaman alfalfa yang membutuhkan sinar matahari yang banyak bisa hidup berdampingan dengan anggur karena karakternya yang merambat. Rambatan anggur bisa dibuat vertikal seperti pagar tanaman, sehingga dia tumbuh sempurna tanpa memerlukan space yang banyak. Tanaman anggur bersimbiose dengan alfalfa yang mempertahankan suhu tanah dan mengikat nitrogen banyak-banyak di akarnya untuk kesuburan lahan yang dibutuhkan tanaman anggur. Satu demi satu semua tanaman saling melengkapi, mulai dari menyuburkan lahan, menghasilkan buah, hingga memancarkan mata air. Ada pula yang tetap berbuah ketika yang lain tidak berbuah. Ada yang menyediakan pakan untuk ternak, yang kemudian memberi daging dan susu bagi manusia. Tentu ibarat bola salju, desain ini masih harus terus disempurnakan oleh yang lebih berpengalaman. Tetapi insya Allah desain ini akan menjadi desain yang berkelanjutan. Kita bisa melihat bukti desain serupa yang telah hidup lebih dari 2000 tahun dan sampai sekarang masih ada, yaitu food forest yang ada di Maroko. Hampir secara keseluruhan tanaman yang ada di desain kebun berbasis Al-Quran terwakili oleh food forest yang telah berumur lebih dari 2000 tahun. Sekarang saatnya kita ikuti segala petunjuk yang ada dan semaksimal mungkin kita amalkan di lapangan. Insya Allah kami sedang merintis kebun percobaan ini di Jonggol. Mudah-mudahan kelak bisa terus disempurnakan oleh anak cucu kita dan digandakan di berbagai tempat lainnya. Tentu saja ini menyangkut pekerjaan besar dan lama. Maka melalui video ini kami juga mengajak Anda untuk membantu merealisasikannya dengan cara apapun yang Anda bisa. Insya Allah bersama-sama kita akan menggelindingkan bola salju yang lebih besar. Bola salju yang memakmurkan dunia. Bola salju yang menjadikan Al-Quran sebagai panglima.